Hi everybody, welcome back again di Market Update. Di Market Update kali ini kita juga akan ngebahas satu buah indikator yang sebetulnya biasanya memberikan signal yang cukup positif untuk Bitcoin. So, indikatornya seperti apa? Nanti akan kita bahas secara lengkap. Dan tentu saja kita juga akan ada pembahasan sedikit tentang kondisi daripada market cryptocurrency secara keseluruhan. Dan gimana impact-nya ke depannya. Alright, so langsung kita masuk aja ke dalam pembahasannya. First thing first, saya nggak akan langsung bahas dari posisi price action untuk Bitcoin. Jadi kalau untuk yang price action ini kita akan ngebahas satu indikator aja spesifik yang nunjukin kalau Bitcoin itu udah berpotensi bottom. Indikatornya apa? Nanti kita bahas. Nah sekarang sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembahasan itu, saya pengen sedikit discuss sama teman-teman tentang posisi market crypto saat ini. Mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Tapi satu hal yang menurut saya cukup menarik. Dengan kondisi sentimen yang begitu parah, yang begitu negatif, baik itu dari sisi Amerika Serikat, dengan kenaikan suku bunganya, dan terakhir baru-baru ini case-case yang kita bisa tahu adalah FTX, kemudian Genesis, kemudian ada GBTC. Ini semua digadang-gadang sebagai the next Black Swan event buat Bitcoin. Nah, satu hal yang menurut saya menarik adalah dengan posisi FTX, Genesis, GBTC, di mana FTX kita udah tahu ya, ini adalah salah satu company exchange terbesar lah yang ada di dunia. Salah satu, ya. Tapi Bitcoin dan market lainnya, kalau dari segi pricing, itu kita bisa bilang nggak separah yang kita bayangkan. Ya, unless Ethereum, karena Ethereum terakhir kena case yang hackernya FTX dan dia ngedamnya itu dari Ethereum. Tapi menariknya adalah untuk dibelikan Bitcoin kembali. Nah, jadi sekarang kalau kita ngelihat pergerakan proses market, actually kalau misalkan teman-teman tanya ke saya, kayak saya juga bingung gitu loh, dalam artian seberapa jauh lagi Bitcoin akan turun. Well, saya punya beberapa angka yang saya bisa reveal ke teman-teman. Kebetulan kemarin weekly chart saya itu saya share di grup Telegram. Jadi make sure kalau misalnya teman-teman belum gabung ke grup Telegram, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Kalian akan ke redirect ke arah Telegram daripada grup kita, grup trading ya. Jadi di situ sometimes saya share ada beberapa news, kemudian kita sharing juga seputaran daripada chart ya, yang mungkin yang menarik untuk bisa ditransaksikan atau secara jangka panjang yang ingin saya discuss. Nah, menariknya adalah somehow dengan rangkaian kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, Bitcoin itu memang turun, tapi turunnya tuh nggak separah yang kita bayangkan. Karena setahu saya, Bitcoin every time terjadi dump, itu dumpnya harusnya nggak istilahnya kayak hari ini turun 5%, besok turun 3%, besoknya lagi turun 2% gitu loh. I mean, begitu FUD masuk, begitu bad news masuk ke market, Bitcoin tuh dump harusnya udah parah. Kayak langsung bisa $4.000, $5.000 dalam kurun waktu 1 hari. Tapi kita nggak ngelihat itu. Kita ngelihat justru penurunan yang cenderung bertahap. Dan kalau misalnya teman-teman bisa bilang, apakah FTX masih bisa diselamatkan? Jawabannya sudah pasti hanya satu. Ya udah nggak akan selamat. FTX itu kita udah bisa bilang udah totally out from crypto market. Tapi pertanyaannya adalah hal apa yang menyebabkan Bitcoin somehow masih bertahan? Nah, itu menjadi semua pertanyaan bagi kita semua di mungkin di crypto space saat ini. Oke, but satu indikasi, satu sisi positif yang saya lihat adalah kalau memang problem daripada FTX, Genesis, GBTC, atau apapun itu yang saat ini dicurigai memberikan dampak negatif pada crypto market, then so be it. Biarkan itu jadi bad news terbesarnya, biarkan itu menjadi proses kapitulasi paling puncaknya, Bitcoin di-dump sekali lagi, that's okay. But then after that kita ngelihat Bitcoin dan crypto market secara keseluruhan itu bisa selamat dari orang-orang yang istilahnya kita bisa bilang bahasanya itu adalah oknum lah ya di crypto space. Okay, so itu sedikit ya mungkin intro yang saya pengen sharing sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir untuk start melakukan akumulasi, berpikir start untuk berinvestasi di crypto market, terutama kita ngomong di teknologi blockchain daripada si Bitcoin, which is kalian belinya Bitcoin bukan crypto aset, karena kalian harus paham, crypto aset dengan Bitcoin itu perbedaannya sangat signifikan. Tidak ada satupun crypto aset selain daripada Bitcoin yang diciptakan tidak dibawa dari suatu perusahaan ya.
gimana ya menjelaskannya ya. Anggapannya hanya Bitcoin yang diciptakan oleh seseorang atau satu entitas yang the so-called dikenal dengan istilah Satoshi Nakamoto. Setelah itu, Ethereum, USDT, BNB, BUSD, XRP, Cardano, Matic, Polygon, Tron, Shiba Inu, Dogecoin, dan lain sebagainya itu diciptakan oleh istilahnya perusahaan atau company. Ada orang di balik itu yang menciptakan koin tersebut. Sehingga kita bisa berpikir bahwa ini kita berbicara skenario terburuk, resiko terparah. Yaitu ada orang-orang yang punya kepentingan di balik pembuatan koin-koin itu. Ya, even Cardano sekalipun. So, kita nggak bisa tahu pasti apa isi hati orang tersebut. Kalau memang dia niatnya dari awal udah nipu, ya udah kayak case FTX aja. By the time semuanya terungkap, ya kita udah terlambat untuk tahu itu, untuk exit dari market tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini merasa bahwa crypto aset, teknologi blockchain kedepannya masih akan bersinar, then so be it guys. It's time to start accumulate ya. Dalam artian kita udah start untuk melakukan invest dengan posisi harga Bitcoin yang udah turun dari 69.000 sampai 15.724 dengan terendahnya tadi pagi di kisaran 15.440-an sekian pada tahun 2022. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya, 2022 harga terendahnya tuh di mana? Baru aja tadi pagi guys, 15.400 dolaran, more or less. Oke, jadi buat teman-teman, mungkin buat kawan-kawan sekalian yang sudah hold long term, yang mungkin sudah nyangkut dari harga Bitcoin, mungkin ada yang 40.000 udah beli, ada yang 30.000 sudah beli. Guys, kita udah nge-hold ini almost 1 tahun. Ya, dan almost the entire bear market. Dari yang namanya kejadian kecil-kecil aja kayak Elon Musk jualan Bitcoin, kemudian kejadian kecil apa lagi ya? Ya pokoknya banyak faktor ya yang terjadi pada tahun ini sampai akhirnya tiba di final capitulation yang disebabkan oleh internal market crypto sendiri, which is problemnya dari exchange, yaitu FTX, Genesis, GBTC yang sekarang ini ceritanya rumornya lagi negatif banget nih ya. Genesis kalau kalian search di news dengan keyword Genesis aja itu langsung tuh ya, warns of bankruptcy ya kan, Genesis denies imminent plans to file for bankruptcy. Kemudian kalau FTX ya kita udah tahu dia bawa kabur duit orang dan lain sebagainya. Kalau kalian search GBTC, juga GBTC saat ini sedang diskon 50% untuk pembelian dia punya Bitcoin Trust ya, dan ini rekor bahkan kalau bagi bagi news ya di sini, bagi beberapa artikel menunjukkan bahwa ini sudah rekornya, dan karena dia tidak bisa menunjukkan proof of reserve dalam tanda kutip, kita nggak tahu aset dia apakah istilahnya bener-bener segitu gitu loh ya yang di under managementnya mereka. Jadi kalau misalnya tercatat aset under managementnya saya lupa berapa belas billion, tapi yang nge-backup itu kan dari Coinbase ya dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak lah kalau mau dibahas, but in the end kalau kalian penasaran pengen cari tahu, feel free untuk search dan cari tahu sendiri ya, research, do your research ya kan, and then kalau kalian tahu dari istilahnya mungkin artikel, kalian benar-benar doing research, kalian mungkin akan merasa lebih tenang. Jadi kalian akan paham, oh oke, gue berinvestasi di industri ini, jadi kita harus tahu bagaimana progres ke depannya. Jadi bukan cuma sekedar beli and then lupa. Ya kata dia bagus, kata si itu bagus, kata si Ono bagus, but in the end harganya turun, kalian panik. Kalian akhirnya cari tahu apa nih yang bikin harganya turun. Begitu kalian baca, oh ternyata serem ya, FTX bisa kayak gini, apakah Binance juga bisa kayak begitu, apakah gini. Nah itu dengan ketidaktahuan itu yang bikin kalian jadi galau dalam proses investasinya. Dan yang perlu kalian note adalah become an investor itu nggak gampang. Karena kalau misalnya kalian become an investor tapi dengan ketidaktahuan, itu setiap hari kalian ngejalanin hari-hari kalian, itu kalian pasti nggak bakal tenang, bakal galau terus kayak, aduh gimana nih ya ngelihat portofolio aset turun ya udah 20%, udah 30%, mungkin ada yang udah 90%, masih galau, ya kan? But in the end ya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian decide untuk become an investor, pertimbangkan hal itu. Ada beberapa hal sebetulnya saya pengen note ya. Jadi kayak why is Bitcoin price down today? Ada beberapa hal menunjukkan bahwa secara on-chain data bahwa Bitcoin saat ini itu mencapai bukan sejarah ya. Kita bilang historic peak realized losses ya. Dalam
sejarahnya itu udah 4 kali, ya 4 kali. Dan posisi kali ini di November tanggal 12 itu adalah salah satu yang terburuknya. Sekitar 1,4 miliar dolar Amerika realized loss. Berarti posisinya itu sudah di close, ya, sudah terlikuidasi. Kalau misalnya contoh, saya beli Bitcoin di harga 30.000 and then turun jadi harga sekian, terus tiba-tiba saya close posisinya. That's what we called as realized loss. Jadi ada unrealized yang belum terrealisasi, artinya masih floating posisinya, dan ada yang sudah terrealisasi di cut loose, dan itu sekitar 1,4 billion dolar Amerika Serikat. So ini problem, ya, problem. Tapi once again teman-teman perlu diingatkan bahwa typically retail ataupun orang-orang yang memiliki kurangnya pengetahuan tentang seputaran market ini, tentu saja rata-rata ini yang kita bisa bilang sudah terkena dampaknya, ya. Jadi mereka sudah khawatir, mereka sudah galau, Indian, ya udahlah gue cut loss saja, masih ada sekian buat dibawa pulang, ibaratnya kayak gitu. Alright, so rising interest rate ini menjadi problem dari Amerika. Kemudian investor juga merasa fear, ya, terhadap dampak penyebaran akibat dari FTX yang saat ini sedang mempengaruhi GBTC. Kemudian yang paling mantap dari artikel ini sebetulnya adalah apakah ada kemungkinan Bitcoin price untuk putar balik atau reverse, ya. The short-term uncertainties in the crypto market do not appear to have changed institutional investors' long-term outlook. This is what I mean sebagai sebuah indikasi yang sangat baik, ya. Dalam arti buat mereka para investor institusional untuk jangka panjang, mereka ngelihat ini still sebuah aset atau instrumen investasi yang seksi, ya. Jadi berdasarkan BNY Mellon CEO Robin Vince, a poll commissioned by the bank found that 91% of institutional investors were interested in investing in tokenized assets in the following years, ya. Masih berlanjut. Sekitar 40% dari mereka itu udah punya cryptocurrency di portofolionya, dan diperkirakan sekitar 75% itu masih aktif untuk berinvestasi di digital asset or considering doing so, ya. Worries are high after the FTX meltdown, and the large divestment from Bitcoin is reflected by the high realized loss and growing short interest by registered by on-chain data and derivatives data. In the long term, market participants still expect the price of Bitcoin to go up, especially as more banks and financial institutions are seemingly turning to digital cash for settlement purposes even amidst the chaos. Jadi, good things-nya adalah ini kan kita nggak bisa ngelakuin research, ya. Dalam arti ini biarkan mereka yang di luar negeri lah yang melakukan research, which is sebenarnya kita nggak bisa pastikan 100% bahwa ini adalah valid. But at the end, saya cukup yakin orang-orang yang terlibat di seputar market crypto ini itu yang masih vokal juga bisa dibilang menunjukkan lah seberapa ketertarikan mereka terhadap Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya. Dan so far sampai dengan sekarang, kita ngelihat ada project-project blockchain yang masih berlanjut dan bahkan kerjasama dengan pemerintahan. Nggak cuma itu, tapi ada beberapa yang juga kerjasama dengan institution. Kayak kita bahas terakhir itu Chainlink dengan Swift, kemudian Disney dengan Matic, dan lain sebagainya. Masih banyak. So, itu adalah satu good positif, ya, atau positif sisi positifnya lah dari kondisi kejatuhan market saat ini diakibatkan oleh internal kriptonya sendiri. Tapi yang menurut saya menarik adalah apa sih yang bisa jauh lebih buruk dari situasi FTX, Genesis, dan GBTC saat ini. Kita belum tahu, everyone, ya. Kita nggak bisa nebak juga ke depannya akan seperti apa dan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya perhatikan adalah apa yang menyebabkan setelah dengan fear, uncertainty, doubt yang begitu parahnya ini, tapi Bitcoin somehow bisa bertahan di angka 15 ribuan. Which is menurut saya ini udah cukup bagus, ya. Udah merupakan cukup indikasi yang bisa dikatakan cukup positif. Nah, by the way teman-teman, untuk ngelanjut sedikit di penjelasan, ya, seputaran yang tadi saya katakan, indikator ini menunjukkan potensi bottom untuk Bitcoin. Jadi sebetulnya ini saya ngambil referensi, ya, dari salah satu YouTuber namanya Alessio Rastani. Kalian bisa search di YouTube juga untuk linknya untuk nonton videonya ini. Tapi saya akan coba untuk convert ini jadi bahasa Indonesia, ya. By the way, yang disampaikan oleh dia adalah dia ngelihat menggunakan MACD indikator. Jadi indikatornya basic aja, default only 12, 26, 9, ya kan. And then kalian bisa lihat bahwa posisi MACD saat ini itu secara
exponential moving average ya sudah menunjukkan adanya pelemahan momentum. Ya, kalian juga bisa lihat di sini bahwa dari histogram yang menunjukkan bahwa momentum daripada selling pressure itu sudah semakin melemah. Nah, sebetulnya kalau misalnya hanya bergantung daripada si MACD-nya itu sendiri, every time MACD terjadi bull cross, artinya yang exponential moving average yang kecepatannya lebih kita bisa bilang lebih early lah, kayak 12 sama 26 itu kan berarti periodenya yang 12 lebih awal ya bereaksinya. Itu nge-cross daripada yang 26 seperti ini, jadi dia nge-cross ke arah atas. Umumnya market itu terjadi yang namanya rally. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan historical data ya. Pertama, rally terjadi pada kisaran tanggal 1 April 2019. Jadi right after the bull cross terjadi, harganya kemudian menguat ya, signifikan. Dari harga kisaran more or less $4.100 naik sampai kisaran $13.800. And then the next yang terjadi adalah before bull run 2020. Kita ngelihat adanya bull cross, and then harga setelah itu naik signifikan sampai dengan kisaran $64.500 lebih kurangnya, atau 65.000, jadi sekitar 659%. Tapi kejadian ini baru terkonfirmasi setelah adanya bull cross, setelah posisinya si MACD ini sudah mencapai area-area seperti oversold-nya, which is di bawah indeks yang angka 0 ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sebelah sini, mungkin saya bisa tambahkan garis seperti ini biar kalian bisa lihat dengan lebih clear. Ya, nah ini yang more or less ya. Angkanya saya ganti dulu koordinatnya jadi 0, and then saya ubah jadi warna kuning. Nah, kalian bisa lihat dengan clear, that's ya, 0. Di bawah 0 itu lebih bagus. Di atas 0 tapi jaraknya nggak terlalu jauh, itu juga bagus. Kalau kita lihat lagi, apakah sebelumnya pernah terjadi juga hal-hal serupa pada MACD indikator? Pernah terjadi juga pada kisaran lebih kurang di tahun 2015, 8 Juni. Dan sebelumnya itu pernah terjadi sekali lagi waktu awal-awal ya. Ya kalau awal-awal sih sebenarnya saya nggak tahu apakah ini bisa dikatakan valid atau tidak. Tapi let's say kita ambil informasi terakhir terjadi pada tanggal 8 Juni 2015. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi pada price action setelah 8 Juni 2015. Tersebut terjadi yang namanya MACD bull cross. Harga kemudian sempat turun, but in the end terus meneruskan penguatan sampai akhirnya create new all time high. Nah, sebetulnya kalau misalnya ngelihat dari penjelasan yang disampaikan oleh si Alessio tersebut, kalau kita lihat saat ini kita belum menemukan adanya bull cross terjadi pada Bitcoin. Tapi dari posisi MACD, memang kalau saya lihat juga saya perhatikan, MACD pada time frame 2 pekan itu menunjukkan bahwa posisi kita itu sudah berada sangat minus dan sangat oversold atau extremely oversold. Last time kita ngelihat ini historical terjadi itu adalah pada daily time frame. Ya, jadi kalau teman-teman pernah perhatikan video YouTube saya yang udah lama banget, itu kita pernah bahas tentang MACD yang terbentuk pada time frame daily, di mana ternyata di time frame daily itu kita pernah mengalami historical movement. Wait a minute, saya ganti, ya ini dia yang udah default ya. Jadi kalau kita zoom out a little bit kayak gini, pada saat crash terjadi pada kisaran Juni 2021, kalian bisa perhatikan, ini MACD-nya berada di all time low untuk Bitcoin, dan itu sampai dengan minus 4.700 ya, dari segi indeksnya. Nah, saat ini itu nggak terjadi di time frame daily, tapi terjadinya di time frame weekly. So, kalau misalnya bisa dibilang guys, apa yang terjadi pada harga Bitcoin saat ini, itu sudah masuk dalam kategori highly oversold atau extremely oversold. Tinggal pertanyaannya adalah, event apa yang bisa membuat Bitcoin totally bottom and then bull cross terjadi pada MACD, which is MACD ini by the way a little bit lagging ya, karena kan dia menggunakan moving average. Jadi dia ngitung angka rata-rata berdasarkan candle sebelumnya. Jadi anggapannya kalau 12 periodenya berarti 12 candle sebelumnya. Dan ini artinya harga nantinya akan menguat dulu, baru kemudian MACD-nya baru terjadi bull cross. Jadi anggapannya kita nggak bisa tahu pasti sebelum itu benar-benar harganya ada kenaikan ya. Dalam artian kita nggak bisa nge-catch bottomnya. And I think that's perfectly fine for me, karena in the end yang kita coba cari adalah penguatannya. Jadi kita bukan berusaha untuk menangkap bottomnya ya. Siapa yang bisa? Ibaratnya nobody can ya. Makanya anggapannya dari semuanya saya sudah jelaskan di awal. In the end, kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah
market saat ini mungkin sudah mendekati bottomnya. Kita udah nggak tahu lagi bad news apa yang bisa lebih parah daripada FTX ini yang bisa bikin Bitcoin serta market lainnya itu lebih tertekan lagi dari harga saat ini. Apakah 13.000? Apakah 15.000? Well, I think that's totally okay kalaupun harganya jatuh 13.000 or 10.000 karena penurunannya itu masih bisa ketaker, but kita ngelihat potensi penguatannya ya. Sampai dengan ke topnya itu berapa persen, anggapannya kan seperti itu. Plus MACD saat ini menunjukkan bahwa ini sudah ada pelemahan. Mungkin soon or later kita bisa melihat market sudah mulai menemukan potensi bottomnya. Harga sudah mulai terkonsolidasi, sudah nggak terlalu tertekan, bad news sudah mulai berhilangan, kemudian CPI atau inflasi sudah mulai ditekan, and in the end market back to positive. Ya, kita mungkin lihat itu mungkin after halving 2024, but sebelum proses itu yang kita bisa yakinkan adalah is this udah mendekati bottomnya ya. Is this the bottom yet? Ya, at least seperti itu yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita semua. Ya, mungkin selengkapnya untuk price action saya akan bahas di video terpisah untuk Bitcoin. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan di dalam video ini beserta tadi kesimpulannya sudah bisa ditangkap oleh teman-teman semua menjadi sebuah hal yang positif dan menguatkan kita dalam proses investment kita. Semoga kiranya kita semua diberkati dengan kesehatan dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone guys. Cheers and have a good day everybody. Bye-bye.